kembali lagi dengan saya, dengan channel saya, dengan masih tempat yang sama, di kursi yang sama. Soalnya ini memang tempat favorit saya nih guys. Uh, Habis seharian beraktivitas bisnis di luar, kalau tempat nongkrongnya ya di sini. Uh, eh, Kalian ada yang pernah lihat hantu nggak? Benar nih, benar lihat-lihat hantu. Yakin pernah lihat hantu. Jadi ini pernah cerita satu nih guys. Ada waktu malam biasanya saya duduk di lantai 3 di rumah ini. Jadi malam-malam tuh saya melihat belakang ada masjid. Di belakang masjid tuh ada tower Telkomsel, tower sinyal gitu. Jadi di belakang tower tuh ada tanah yang agak tinggi itu, situ ada kuburan di situ. Kuburan kaum lah. Ya, kuburan keluarga lah di situ. Jadi pas malam waktu bulan purnama tuh saya naik ke atas, biasanya sekitar jam 10 malam. Jadi 10 malam pas bulan purnama itu lagi membawa air kan ke atas. Biasanya saya nyiram bunga di atas. Ada kebun-kebun saya di atas. Jadi saya di belakang tuh, di belakang masjid tuh ada kayak orang tinggi melambai-lambai. Ya pokoknya perawan tinggi ya. Jadi saya penasaran, saya lihat terus saya perhatiin. Lama-lama saya yang ketakutan nih guys. Jadi karena saya takut saya lari langsung. Udah 10 menit lah saya lihatnya. Kok nggak hilang-hilang kayak gitu. Jadi besok harinya saya balik lagi, lihat lagi ke situ. Ternyata yang saya lihat tuh masih sama. Jadi dia kayak goyang, turun, kayak melambai, manggil-manggil. Tapi dia tinggi. Karena mikirnya di situ kan ada kuburan kan. Jadi mungkin ya emang hantu mungkin yang saya lihat. Malam ketiganya saya masih naik lagi ke atas. Jadi naiknya bukan malam lagi. Saya naiknya pas hari mau maghrib, kayak matahari masih terang tuh saya lihat tempat penampakan. Jadi yang saya lihat, yang saya takutin tuh ternyata itu pohon pisang guys. Pohon pisang yang ditiup angin pas malam-malam terkena cahaya matahari, makanya warnanya agak putih-putih kayak gitu kan. Jadi kalau cerita-cerita hantu tuh kayaknya itu cuman cerita bohong tuh. Hanya orang bodoh tuh yang mempercayai, oh saya lihat hantu katanya. Saya pernah tanya, ada nggak orang yang pernah bertemu lihat hantu tuh kayak apa namanya, langsung tatap muka kayak gitu, jadi langsung berhadapan dia ketemu sama hantu? Pasti nggak ada kan. Paling orang tuh cuma lihat, oh rasa-rasanya di belakang tuh ada yang lihat kita duduk pakai baju putih gitu. Rasa-rasanya di sudut-sudut mata tuh ada yang duduk sambil ketawa-ketawa. Itu sebenarnya tuh mindset tuh. Jadi kalau saya sih, orang percaya lihat orang lihat hantu itu cerita orang bodoh tuh. Soalnya gini, pertama orang yang melihat hantu itu nggak pernah dia bertemu dengan berhadapan langsung. Pasti hanya perasaannya di sudut pandangannya itu rasa-rasa ada yang lihat, ada yang lompat-lompat, ada yang lari-lari katanya. Jadi sebenarnya itu cuman frekuensi kepalanya sendiri yang mengatakan itu hantu, dan dia itu percaya dan dia kan langsung ketakutan. Jadi kalau ada yang bilang hantu itu ada, tuh bullshit, nggak ada tuh ceritanya tuh. Tapi orang makhluk halus tuh emang ada, kayak setan, jin, mereka semuanya emang ada. Cuman pertanyaannya kan misi mereka tuh sebenarnya kan bukan buat nakut-nakutin kita tuh. Yang misi pertama setan tuh, yang pertama tuh misinya cuma buat menakut-nakutin manusia supaya takut miskin. Nah, contoh tuh ada orang sedekah. Oh, janganlah sedekah lagi, nanti kau miskin. Kau kan orangnya miskin, belum punya harta. Gak usahlah sedekah-sedekahan, biar aja lah orang tuh. Nah, itu misi pertama setan. Terus misi setan yang kedua tuh bikin kita ragu. Kalau Tuhan tuh nggak ada, nggak usahlah beribadah kan. Ngapain beribadah, bikin capek-capek aja kan. Terus misi setan yang terakhir tuh dia cuma cari teman tuh. Cari teman buat nanti nemenin dia di neraka, daripada dia sama dia aja yang ketemu kan bosan ya. Tapi itu ada OL-nya tuh, offering letter. Itu ada surat perjanjiannya. Surat perjanjiannya sama Tuhan kalau dia nanti akan mengajak manusia tuh untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau ada orang percaya tuh bilang hantu, suara orang nangis-nangis tuh enggak ada tuh. Kalau saya sih nggak percaya tuh. Ini ada lagi satu cerita dulu.
Oh, waktu saya di kampung di daerah Solo lah. Ada yang tahu Solo kan, daerah Sumbar. Jadi malam-malam kami kan keluar di tengah sawah itu, biasa kalau keluar itu kan lewat ke matang sawah tuh kalau mau pergi jalan. Jadi pas tengah jalan tuh kami dengar ada suara anak kecil, kayak anak kecil nangis lah. Eh, ya kayak main lah kayak anak bayi yang nangis. Ya pantas kami lari semua. Mana ada yang mikir kan, pas di tengah sawah tuh dengar kayak gitu lari, 4 orang lari, 5 orang lari. Jadi ini penasaran nih guys. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiap jam malam tuh pasti ada dengarnya gitu. Jadi kami putuskan lah rame-rame kan. Ada yang bawa golok, ada yang bawa kayu, ada yang bawa bambu, ada yang bawa sapi. Sapi tahu? Arit, arit yang buat ngambil rumput tuh. Dengan ketakutan kami terpaksa jalan ke sana, bawa senter, bawa obor, bawa penerangan lah. Tahu nggak apa yang kami temukan situ? Pas kami sampai di suatu tempat tuh yang bunyi kayak anak bayi nangis tuh, apa ya kami temukan? Ternyata musang lagi buang air guys. Bahasa Minangnya tuh musang sedang buang air kadang. Musang sedang tak ciri. Jadi dia habis makan sebuah biji-bijian tuh karena dia masih kecil. Oh, pas buang air tuh kan agak sakit tuh. Ah, itu yang diteriak-teriakinnya tuh. Jadi kalau ada yang bilang tuh bunyi bunyi perempuan anak bayi yang nangis, nggak ada tuh, paling musang tuh. Kalau yang saya temukan tuh musang. Terus ada lagi cerita beberapa minggu yang lalu tuh, kami dari Padang mau menuju ke Batu Sangkar. Jadi perjalanannya itu malam. Jadi malam itu kan ya bulannya bulan purnama juga lah, bulan terang. Jadi pas bulan terang tuh kan di daerah Pesawangan tuh, tahu Pesawangan, daerah yang sepi yang cuma banyak hutan-hutan di situ. Jadi pas di bengkolan pertama kan saya lagi ngebut tuh, lari-lari 60 km per jam tuh kan, mau mobil kan enak tuh ngebut. Pas di bengkolan tuh saya lihat tuh ada kain putih terbang, wah katanya. Jadi anak-anak pada takut, enggak apa tuh katanya kain putih katanya. Saya cuma bilang ya mau ngucap aja, banyak-banyak berdoa katanya. Pas di bengkolan kedua ketemu lagi tuh kain putih itu, wah jadi saya berhenti. Saya kalau ketemu hantu sih saya nggak lari, saya baru harus berhenti dulu. Saya ambil tuh besi pipa panjang-panjang 1 meter yang biasanya saya bawa di atas mobil tuh. Berhenti saya di bengkolan tuh. Lihat senter. Emang saya lihat ada yang putih terbang berlayar. Rupanya apa? Dulu yang saya lihat yang kayak itu, rupanya itu poster caleg yang klepnya apa namanya, penyangkut posternya tuh yang di bawah tuh lepas. Pas saya lewat, angin pun lewat. Nah, makanya dia naik ke atas kayak gini, nah, goyang-goyang kayak gitu dia. Ah, berarti yang kata orang itu tuh berarti kain putih yang goyang-goyang katanya itu ternyata cuma poster. Jadi sebenarnya hantu tuh misinya pertama nggak ada tuh nakut-nakutin manusia. Kalau emang benar-benar dia hobinya nakut-nakutin orang, ngapain kita pas lagi buang air besar atau lagi berak dia nongol di kepalanya nongol tuh dari lubang WC. Wah. Nah, kalau emang buktinya dia emang suka mengganggu manusia, ngapain dia nggak di pas kita malam-malam lagi nyuci piring, nah di bak sampah tuh keluar kepala di bawah dah. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya lihat hantu, dengar orang nangis-nangis, dengar anak bayi nangis, sudah jangan percaya, tuh cerita bohong. Nah ini tips nih, tips buat teman-teman yang suka jalan malam, kalau jalan-jalan dengan mobil di tempat-tempat sepi, kalau lihat-lihat kayak gitu jangan takut dulu lah. Saran saya tuh kalau kalian lihat hantu kayak gitu, foto penampakan atau apa yang kalian tuh, udah pelanin aja kendaraannya, berhenti, berhenti kalian samperin tuh, datangin tuh yang dilihat tuh, benar nak dia hantu benda. Setahu saya hantu tuh takut sama manusia. Contohnya aja lah, waktu Sayyidina Umar, kita cerita agama dulu ya. Sayyidina Umar jalan sendiri mau melewati lembah. Jadi di lembah tuh dari ujung tuh gerombolan jin sama setan tuh mau lewat. Karena jin dan setan ini penglihatannya lebih bagus dari kita, dia bilang, Sayyidina Umar ada di ujung, kita putar aja lah, bahaya kalau kita kemudian. Jadi intinya itu kalau kita mau orang beriman tuh gak usah lah takut sama hantu tuh. Takut cukup sama Allah Ta'ala. Terus kalau kita bandingin lagi di Al-Quran, ceritanya para jin dan setan tuh dulunya tuh mereka punya tempat di langit, emang punya tempat.
Tapi sejak Rasulullah dia udah lahir di dunia ini, yang menjadi rahmatul alamin, mereka tuh nggak punya tempat lagi di situ. Jadi kalau ada teman-teman lihat yang suka ngaji, baca Quran, coba saya saranin coba baca di surat Al-Jin. Jadi kalau ada setan atau jin mau naik ke atas langit tuh, mau mencari berita-berita langit, mereka dilempari sama panah berapi. Jadi mungkin yang kita lihat meteor yang jatuh ke bumi yang pakai ekor panjang, berarti bisa jadi itu seekor setan lagi dikejar sama lemparan panah-panah berapi. Nah, itu buktinya tuh. Jadi setan tuh kerjanya cuma cari-cari info, cari-cari cara gimana caranya kita bikin manusia nih nggak beriman lagi. Terus ini balik lagi nih ke cerita orang yang katanya dia indigo bisa lihat hantu-hantu itu nggak ada tuh, itu bullshit, cerita bohong. Dia udah ditipu-tipu sama dapat penipuan besar dari setan. Jadi gini, ada manusia kayak teman dulu saya punya kan orang yang sering kesurupan tuh katanya dia punya hantu. Pertanyaan saya tuh orang yang pernah melihat hantu itu pasti keadaannya lagi nggak fit. Jadi keadaannya lagi capek, pikirannya lagi mupek, lagi suntuk, pokoknya nggak fit lah. Jadi kalau dianalogikan kayak di ilmiah, kita tuh punya gelombang. Gelombang kita di sini. Sorry ada rokok. Gelombang kita kan di sini. Dan gelombang mereka tuh di sini. Jadi ketika kita udah nggak fokus lagi, ketika udah capek, tuh gelombang kita tuh turun. Nyambung dia di sini. Pas nyambung tuh lah kita rasa-rasanya ada yang ganggu, ada yang masuk, ada yang bisa kerasukan. Jadi kalau ada orang kerasukan tuh guys, mereka tuh sebenarnya antara sadar dan tidak sadar. Jadi cara ketika kalau antisipasi yang pernah saya lakukan dulu, lihat orang-orang yang kerasukan tuh bikin aja dia tidak nyaman. Kalau manusia nih udah merasa dirinya dalam kondisi berbahaya, kondisinya dia punya keadaan yang berbahaya, maksudnya udah nggak nyaman di dirinya, mereka sadar kok, langsung sadar. Dulu saya punya teman dulu di kantor, baru-baru datang pagi buka kunci kantor, saya tanyain orang kok pada sepi kalian di depan. Itu ada abang namanya si Eki, Bang Eki kerasukan bang, gimana dia sekarang? Kami bawa belakang, ada tuh yang perempuan baca-baca yasinan, baca ayat kursi, yang laki-laki lagi megangin. Bang gimana lagi nih bang? Udah minggir kalian, buka tuh pintu kamar mandi. Itu di kamar mandi itu kan ada bak besar ukuran 1 meter, panjangnya sekitar 1,5 meter, tingginya 5 sekitar 1,5 meter lah, gede lah baknya. Saya gendong tuh dia. Pas saya gendong mau masuki ke dalam bak tuh, mau saya jeburin, sadar dia. Yud, ngapain nih, Cek? Nggak ada, Bang, Cek. Ya ngapain saya gendong dibawa ke kamar mandi? Nggak ada, Bang. Baru anak-anak tuh pada ketawa semua ya. Abang nih orang kerasukan mau dilempar dia ke dalam kamar mandi, katanya dimasukin dalam bak besar. Nggak ada tuh orang-orang kerasukan tuh. Gayanya aja yang banyak tuh. Kalau emang ya kerasukan, dia otaknya lagi kacau tuh karena kecapean tuh. Dia mobil udah 4 hari. Dari pagi sampai malam, pergi lagi keluar kota, ya capek lah. Jadi kan dia nggak sadar. Sekarang gimana cara kita buat dia kembali ke alam sadarnya. Nih balik lagi nih cerita lucu. Kalau ada yang berani ngelakuin ya, misalnya kalian lihat pocong nih, kira-kira dia berdiri di dalam semak-semak tuh, pasti dia membelakang. Saya yakin nih orang kalau lihat pocong tuh nggak ada yang lihat muka, pasti rasa-rasanya dia lagi membelakang, berdiri kayak ini lah. Saya saranin aja, datangin tuh pocong pelan-pelan, kalian kagetin dia tuh. Dar! Coba lihat gimana pocong. Pasti dia guling-guling tuh. Guling-guling dia susah berdiri. Paling dia manggil kalian minta tolong tuh. Woi tolong berdiriin saya katanya.